namanya selama di situ tidak digunakan untuk sesembahan lalu ada masalah. Makanya dari sini juga para ulama kita melihat dari patung kuda, terus apa itu namanya seperti di patung kuda, terus di Tugu Pahlawan dan seterusnya dibiarkan, tidak ada masalah. Tapi ini tidak selesai antara tekstual dengan kontekstual, termasuk musik. Itu kalau kita kaji dengan tekstual ya. Rasulullah melarang untuk hal-hal yang ada misman, termasuk misman dari syaitan. Tapi kalau kita kaji, asalnya apa? Kok dilarang? Kalau ini ta'abud, pantas enggak itu sebagai ta'abud? Ta'abud itu ghairu ma'qulil makna, tidak bisa diketahui maknanya. Kalau ibadah yang semacam dengan itu kok jauh. Tapi kalau kita kembalikan kepada ta'akul, kenapa? Yulhi, berarti diarani lelahan. Kalau yulhikum al-dzikrillah, apakah ma yulhikum al-dzikrillah itu haram? Mestinya yang yulhikum al-dzikrillah itu yang haram kalau memang sampai meninggalkan fardu. Karena kita lupa dengan Allah itu tidak haram selain di dalam masalah fardu. Buktinya seperti masalah itu kalau sudah kumpul dengan istrinya juga lupa dengan Allah. Itu yang haram kan ya. Kalau kita kembalikan bukan seperti tidak sampai melupakan kepada Allah, bahkan kalau sampai bisa mendekatkan kepada Allah belum. Tapi ini tidak selesai. Ketika dipastikan ya terus seperti ini tidak akan selesai. Dan di dalam hukum masalah nanti terus akan kejar-kejaran antara yang tekstual dengan kontekstual. Nah, apa itu namanya agak kena flu sehingga suaranya kan begitu lantang. Para hadirin yang kami hormati, ini contoh ya, sampai tekstual dan kontekstual. Oleh karenanya di dalam cara mempelajari dan cara kontekstualisasikan turos, ini ada tingkatan di dalam cara mempelajarinya. Pertama, kita belajar sebagaimana Fathul Qorib, sebagaimana kitab-kitab yang ada yang membuat 4 bab, yaitu ada bab ibadah, bab amalah, bab munakahah, bab jinayah, hanya itu bab itu. Kemudian di dalam tingkatan pertama kita harus mampu bikin skripsi, yaitu mencari validitas apa yang ada di dalam fikih dan dicari tentang dalil-dalil yang menunjukkan dalam fikih itu. Rumusan yang ada di dalam kitab fikih itu berdasarkan nas atau berdasarkan istilah, berdasarkan hadis atau berdasarkan istilah. Ini pertama harus kita kaji. Kalau Anda mampu untuk mencari validitas dalil-dalil kevalidan dari kutub tersebut, kitab-kitab tersebut, itu nanti dinamakan berhasil untuk membuat skripsi. Itu nanti kalau kita lulus S1 itu bagiannya. Contoh kita kaji seperti kalau dalam bab itu sijah misalnya syaratnya sijah kelapa harus dengan syai'in hajarin, kemudian kauliin dengan jamidin kauliin, kemudian alayan takilah, terus alayan akor, kemudian alayan akotoa dan lain sebagainya. Ini berdasarkan rumusan fikih karena nalar dari ijtihad hadisnya
cari dalam masalah saja. Ternyata tidak ada keterangan menyatakan yang semacam itu. Namun Kanjeng Nabi ketika waktu Qadil Hajat memerintahkan sahabat untuk mengambil wakaf, tapi dikasih buah. Buah itu tahu kasroh. Tahu kasroh itu tahunya sudah kering. Itu buah. Lah, kenapa kok diambilkan buah? Tidak menghina dulu. Ketika belum dikatakan najis, orang itu tidak jijik. Baru kalau sudah dikatakan najis akan menjadi jijik. Makanya definisi najis itu masih belum jelas. Apakah karena jijik akhirnya najis, apakah karena najis akhirnya jijik? Karena cantik akhirnya kita cinta, apa karena cinta akhirnya kelihatan cantik? Ini masih belum jelas. Jadi ada kalanya yang karena cantik sehingga menjadi cinta, ada karena cinta walaupun hitam kelihatan cantik. Buktinya dalam masalah najis seperti orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak syafi'iyah, yaitu seperti anjing, apalagi digelutin, keloni, sampai diciumi dan sebagainya. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak merasa najis. Tapi bagi kita yang merasa itu najis, wah dekapin saja sudah tahu. Bahkan kalau ada orang memelihara anjing sudah jadi santri, walaupun sebenarnya dari Madhabul Arba'ah kan seperti Imam Malik, Imam Hanbal kan tidak mengatakan najis, karena memang tidak ada nas yang menjelaskan bahwa asu itu najis, anjing itu najis. Yang ada hanya hadis idza walagha bi inayahatikum idza walagha kalbu bi inayahatikum fal yaksil rusak amaratin idahuna biturab. Tapi tidak ada kata-kata najis. Lah, inilah beda pikiran ya. Kalau menurut Imam Syafi'i secara lazim dalil itu karena Rasulullah memerintahkan mengatakan itu, memerintahkan wajib basuh 7 kali, apalagi dengan debu. Ini rasional kalau tidak najis. Makanya hukum najis bahkan najis mughalladhah yang kemudian dianalogikan dengannya adalah khinzir. Itu pun juga perlu ditinjau. Kenapa afkas? Apakah najis itu karena afkas? Itu iskal lagi itu. Makanya jumhur itu malah babi itu tidak najis mughalladhah. Ya harus ya, cukup dengan 1 kali jadi najis mutawasithah, bukan najis mughalladhah. Jadi najis ainiyah. Dan kalau menurut Hanafi yang tidak ada namanya najis mughalladhah, itu tidak ada. Bahkan najis hukumiyah itu juga tidak ada. Ya najis saja najis ainiyah. Nah, karena najis ainiyah berarti pokok yang penting najis itu sudah hilang cara Hanafi ya suci. Nah, ini padahal kalau saya bicara ini panjang. Nah, cara Hanafi ya suci. Tidak ada harus menghilangkan najis dengan air. Nah, tidak ada. Kenapa? Kok tidak harus dengan air? Nah, kalau Imam Syafi'i kan harus dengan air mutlak. Sehingga di dalam kata, di dalam hadis, di dalam fikih kita, dalam Fathul Mu'in, la yarfa'ul hadas wa la yuzilu najas ila ma'un mutlakun. Nah, ila ma'un mutlakun. Yang dimaksud ma'un mutlak itu adalah mutlakan qayyidin azimin walayatul al-qayyidu al-mufak kama ilbiri dikawini mutlakon. Kenapa? Apa ada dasarnya? Kami Imam Syafi'i menggunakan ayat Quran wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, bahwa Allah Ta'ala menurunkan air, hanya air itu yang qayyidin, bila qayyidin, untuk alat suci. Ketika ada sifat disebutkan dalam Quran, dalam hadis,
istisna dalam Quran, dalam hadis, kemudian syarat dalam Quran dan dalam hadis, ini secara gramatika Arab. Kalau menurut Imam Syafi'i itu menjadi qayyid yang sehingga akan mengeluarkan mafhum. Kalau di situ wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyudahhirakum bih, berarti kalau bukan ma'an tidak boleh. Nah, mafhumnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa dikembangkan dalam masalah hal-hal yang lain. Kalau Anda bisa usul semacam itu, seperti dawuh Gusti Allah, wala taqrabuna hatta yadurna yas'alunaka 'anil mahid qul hadza fatazil musabil mahid wala taqrabuna hatta yadurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Larangan untuk mendekati itu kalau menurut Al-Quran hatta yadurna, jangan kau dekati, jangan kau kumpuli, situ aja lah, enak. Sampai yadurna, yadurna itu sampai mampet, mampet dalamnya suci, putus. Tapi Al-Quran harus menegaskan faidah atau harna, kalau sudah mandi fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini menurut Imam Syafi'i menjadi qayyid, menggunakan mafhum. Berarti faidah atau harna, kalau belum mandi tidak boleh. Imam Hanifah tidak bisa, tidak ada keluar mafhum, hanya kalam khobar. Allah Ta'ala menjelaskan kalau sudah suci, sudah mandi garapen, tapi tidak ada larangan kalau belum mandi itu tidak boleh digarap. Makanya kalau Hanafi tidak apa-apa, pokoknya penting sudah mampet. Demikian pula seperti tadi, Allah menurunkan air mutlak untuk sesuci. Cara Abu Hanifah berarti sesuci tidak, cara Imam Syafi'i tidak boleh sesuci kecuali dengan air mutlak. Tapi cara Hanafi enggak, Allah hanya menjelaskan tidak boleh sesuci dengan kecuali dengan sesucilah dengan air. Kalau air diturunkan untuk sesuci, tapi Allah tidak pernah melarang sesuci dengan menggunakan air. Sebagaimana najis itu yang penting hilang. Kalau sudah hilang walaupun tidak dengan air, dia suci sudah. Makanya bisa dijemur, bisa dikerik, digosok, pokoknya semuanya sudah hilang, sudah suci. Tapi cara Syafi'i karena belum disucikan dengan ma'un mutlak, tetap disebut dengan najis hukmiyah, hukumnya najis. Dia hukumnya najis. Dia najis kainnya najis, tapi hukumnya najis. Nah, ini kalau kita bisa, nanti kita akan bisa menghukumi hal-hal yang jauh lagi, walaupun tidak ada dalam kitab-kitab salaf. Seperti orang yang apa itu namanya sholat di pesawat, itu zaman cari kita apapun tidak ada untuk kutub salaf, itu buras. Yang ada ya itu berupa asyarah ya mengembangkan dari usul fikihnya. Nah, di dalam kutub salaf tidak ada hukumnya sholat di pesawat, itu nggak ada karena memang dulu tidak pernah ada pesawat. Nah, sekarang boleh kan? Nah, ini nggak ada kejelasan bagaimana kalau kita pakai metode tadi. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh, kalau menurut Hanafi boleh. Nah, ini Imam Malik boleh. Loh, kok bisa mengatakan Syafi'i Hanafi? Manhajnya Syafi'i mengatakan tidak boleh, manhajnya Hanafi boleh. Ini yang disebut dengan taklid cara manhaji, yaitu mengembangkan usul dari mahu imaminal, menggabungkan huruf dari mahu imaminal usul. Itu bagaimana? Artinya Nabi tahu jiran al-abdul masjidan watul batu atau huruf yang dijadikan masjid tempat sujud itu hanya bumi. Selain bumi nggak sah, di atas bukan bumi nggak sah. Tapi karena nggak sah ya harus tetap sholat, namun hormati waktu saja. Tapi cara Hanafi ya tidak sah. Wailah mantu bisa ibadah minggu mas atau misalnya nama ya sudahlah tak sah repot-repot. Nah ini sih namanya. Nah ini apa itu namanya dalam cara memahami. Kembali ke laptop. Tadi seperti masalah istinja. Kanjeng Nabi itu hanya diperintahkan mengambil batu, tapi diambilkan doa karena hari ini najis.
Yang berarti syaratnya kalau najis tidak bisa. Barang najis kok akan membersihkan najis, jelas tak bisa. Jelas. Kemudian pisaunya hilang, bagaimana? Ya tentu perkara yang bisa menghilangkan. Itu kolik, pasti yang bisa meresap. Nah, dan yang bisa menghilangkan karena ini namanya istinja harus dengan jamil. Kalau tidak jamil itu namanya dengan sama dengan air. Kalau air harus air mutlak. Kenapa? Karena kamu wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Yang berarti 3 syarat harus jamil, tauhid, qalib, sudah. Lalu ada syarat lagi. Sana alanya takila, terus alanya takotoa. Itu pemahaman dari mana? Pemahamannya bahwa ini rusak istinja. Istinja itu kela. Ya, kela. Nah, kela. Kela. Namanya kela itu hanya syai'in minas sabile. Keluarnya sesuatu dari jalan. Berarti masih ada di tempatnya. Harus kita kira di tempatnya. Kalau di situ sudah takoto atau sudah intikal, berarti bukan istinja, tapi izalatul najasah. Kalau izalatul najasah kembali la yuzilu layak faul hadas wala yuzilu najasah illa ma'un mutlaq dikoni ta'ala wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Itu terjadi. Nah, berarti syarat-syarat itu merupakan keluzuman. Keluzuman min haitsu istihad. Tidak nas yang semacam itu. Berarti yang dapat dispensasi hanya istinja. Terus alayat ro'a alayhi akhau. Najasun akhar, tidak ada najis lain. Walaupun jamidan au ma'ian. Sudah jelas jamidan saja keberapa imannya. Kenapa? Ini tidak fikih. Sebab ketika nanti kena perkara lain, berarti perkara lainnya ini kalau najis, berarti ada najis lain. Najis lain juga bukan bab istinja, bab izalatul najasah. Kalau izalatul najasah harus begitu. Pala yang bawa hadas wala yuzilun najasah ila mutlaq, tidak boleh dengan batu. Nah, kemudian tidak boleh kalau perkara lain itu cair, suci pun tetap tak boleh. Kenapa? Kalau perkara lain itu suci, walaupun suci ketika kena najis akan menjadi kena najis yang lain. Kalau najis lain berarti juga bukan babnya istinja. Jadi kalau Anda mampu mencari validitas ibarat-ibarat yang ada dalam kitab ini nanti akan menjadi disertasi menjadi skripsi namanya S1 dikatakan. Itu tugasnya S1 ini memang harus mampu yang semacam itu. Seperti di dalam bek ada ijab kabul, tidak pernah ada dalam Quran hadis kata. Tapi hanya dijawabkan oleh Allah Taala, kata ulama berbeda bil batil ila takuna bijaratan an-narodin, karena tarodin itu babi anwal qulub wa isruha wa ikhlasuha, bukan wilayah fikih. Maka fikih harus pakai intiban. Sebab apa? Ketika bilang itu tidak tobat, harus kembali kepada Madinah. Madinahnya yaitu harus dengan akal. Ini yang sebab itu juga bisa dibatasi karena masih ada korena-korena yang lain. Ini diantaranya. Itu bisa dengan akad ini. Kemudian di dalam, misalnya di dalam bab kirot, dalam bab kirot di sana tidak boleh akad kirot kecuali dengan nakdin, nukut. Ini harus kita kaji apa ada keterangan dari nukut? Tidak ada. Dalam masalah kirot pakai nukut itu tidak ada. Tapi kenapa? Ini tidak diperkenankan membuat pekerjaan yang tidak hubungannya dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan gagal, menambah pekerjaan itu kan merugikan. Nah berarti yang tidak menggunakan, yang tidak menambah pekerjaan lain berarti dengan nakdun. Kenapa? Karena memang alat beli itu adalah nakdun.
Yang sudah tentunya ini kalau kita sudah mampu semacam itu nanti bisa kritisi. Mengkritisi kalau sekarang berarti tidak harus nakdun, malah justru dengan nakdun gak sah. Sebab apa? Kalau dengan nakdun malah justru akan nambahi pekerjaan lain. Betul? Nah, akan nambah pekerjaan lain. Nah ini. Nah, terus seperti kalau Anda yang secara bakal qarib wa amma faqidu tauzaini fa salatu sahihun ma'wujudi adah wa amma man yajib ma yasturul Allah sholat harian wala ya'tada. Orang yang tidak menemukan alat sesuci dua maka dipersilakan untuk sholat tapi wajib diadah. Kenapa? Tapi wa amma man yajib masuk aurat yang tidak menyebabkan tutup aurat sholat harian silakan sholat telanjang wala ya'tada. Tidak wajib mengulang. Duh, ini apa ada keterangan dalam Quran dalam hadis? Tidak ada. Tidak ada. Ya hanya fa'ilaman bisa dibahas masalah pun itu. Cuma wajib diadakan tidaknya, yaitu masalah amar itu untuk yang uzur yang nadir, an-nadir kalau makdum juga tidak dianggap. Sehingga kalau tetap tidak menemukan tutup aurat itu dianggap sebagai hal yang biasa, yang wajar. Tapi kalau dalam tidak menemukan alat sesuci, tidak ada air, tidak ada debu, sangat langka. Sebab orang itu tidak hidup, tidak akan hidup tanpa air. Setelah semacam ini, kevalitan ini, lalu tingkatan kedua perlu dikritisi. Perlu dikritisi, bukan kritik, kritis. Kritis itu memahami dengan cara taktik. Jadi dengan cara taktik cari hikmahnya, apa hikmahnya? Nah, untuk mencari hikmah yang semacam ini itu nanti kalau di dalam kemahasiswaan itu tugasnya magister yaitu S2, makanya disebut dengan tesis. Tesis itu mengkritisi rumusan-rumusan yang sudah validitasnya sudah terjamin, lalu kita kritisi kenapa seperti itu, kenapa seperti itu. Itu tesis. Makanya kalau tadi dikatakan kenapa? Ini karena masalah yang langka. Kalau gitu, nah ini juga kita tesis. Kalau seperti itu berarti kalau kita kembangkan, kita akan menghukumi, menetapkan untuk zaman sekarang orang tidak menemukan tutup aurat kok sholat terlanjang wajib mengulang. Kenapa? Nadir sekarang itu tidak tutup aurat. Nah inilah santri tantangan, gak berani. Kitabnya itu, ini kitabnya itu malamnya kita sholat ayat walanya ada taleh. Kok di sini wajib mengulang itu bagaimana? Nah ini kalau Anda tidak belajar, tidak bisa mengetahui tentang, tidak mengkritisi tentang hasil rumusan tadi, validitas rumusan tadi, kamu tidak akan berani. Sehingga jumud ini akan tapi dolani mubin. Nah itu harus berani. Kalau sekarang ini berarti tidak menemukan tutup aurat, wajib mengulang karena langka. Sebab rakyat juga banyak sekali. Jadi caranya ini tidak masalah tesis, gitu loh. Kemudian kalau tadi Bapak di dalam masalah apa itu namanya kilot, berarti kalau sekarang pakai emas tidak boleh, harus pakai uang. Nah kemudian juga dalam masalah uang itu apa urut, sehingga wajib zakat apa tidak. Baik, kalau yang pakai tekstual yang wajib zakat itu nakdun, uang tidak wajib nakdun. Tapi kalau kita pakai kontekstualisasi nama, karena nakdun itu nama yang bisa berkembang dan termasuk asman, ilatnya asman. Berarti kalau asman sekarang itu uang yang wajib zakat sama dengan zakatnya emas, jadi 2,5% bisa dengan emas. Tapi yang pakai tekstual ada kewajiban zakat emas uang itu masuk urut sampai ada yang katakan tidak sah muamalah dengan uang. Well, ini kalau kita pakai yang macam itu tidak sah muamalah dengan uang karena apa itu namanya
urut yang sejarahnya tidak ada manfaat, itu tinggalan zaman. Sekarang kalau uang akan habis, uang akan hilang, semuanya transaksi hanya dengan banking, hanya dengan apa itu namanya uang online, tidak ada uang offline lagi juga. Sekarang pakai tol, pakai membeli apa, cukup dengan ATM, dengan e-tol dan sebagainya. Ini berpacu kita dengan kemajuan teknologi. Harus kita bisa mampu untuk mengkritisi yang sehingga memutuskan hukum. Ini kalau di dalam kitab Anda mengatakan la yajuzu wa la yasihu baisilah lil khamri. Kenapa? Karena digunakan untuk perangan. Walaupun kata la yajuzu wa la yasihu itu masih mestinya itu khilafiyah, sebab dari sisi bahannya itu barang yang tohir mutafan bihi, sedangkan haramnya itu amrin akhar. Dulu diharamkan itu karena memang pedang digunakan alat perang. Kalau sekarang kontekstualisasinya, kalau buat pedang ada digunakan alat perang, malah perang dengan menggunakan dengan pedang baru muncul sesudah mati karena pakai meriam belina dan sebagainya. Loh, makanya hukum ini dalam kitab fikih tidak seperti dasar dari silah itu hilang sudah. Kenapa? Dalam zaman Kanjeng Nabi tidak ada kata-kata larangan dari silah, tidak ada. Itu murni kata istilah. Benar? Ini yang saya katakan harus cari validitasnya. Kalau sekarang berarti yang tidak boleh itu alat perang, misalnya menjual menjual alat-alat perang ke musuh. Ini tidak diperbolehkan. Pada GAM, pada apa itu namanya gerakan Papua Merdeka dan sebagainya. Ini tidak boleh. Cuma saya percaya ini masih salah satu hal yang haram karena bila sini itu apakah sah dan tidak khilafiyah. Karena memang ketika Allah Ta'ala memerintahkan melarang sesuatu, karena melarang tidak memperbolehkan berarti tidak mungkin akan memerintahkan. Nah, tapi dilihat berarti yang diberatakan adalah sah itu diperintahkan. Sehingga tidak sah, tapi dijelok dalam fikih dilihat bahwa larangan itu karena apa dadiahnya min wajhin atau karena amrin akhar atau karena talazum. Dilihat di sana. Ini kalau kita mau ini, makanya kita buka-buka itu nanti bisa berubah kalau Anda mau bisa model semacam ini. Tapi bukan berarti kita pakai salah, enggak, tetap eksis. Cuma kita jadikan sebagai sudut apa itu namanya kita jadikan sebagai sejarah. Nah, sebagai historis pengkajian, jangan dilanggar, nanti kita gak bisa punya pakem untuk cara merumuskan, tetap semacam itu. Nah, seperti rumusan dalam wakalah itu karena wakalah itu amanah, makanya kalau rusak tanpa ada gegabah tidak wajib mengulang, tidak wajib mengganti. Kalau gegabah tidak wajib mengganti. Ini apa dasarnya? Yang sehingga nanti ketika Anda bisa belajar ini, ketika ada contoh ini gegabah tidak gegabah, kita akan bisa berbeda dengan syar'i. Karena apa? Karena kita akan bisa melihat fokusnya saja ini gegabah atau tidak, yang tentu akan menghukumi tentang gegabah atau tidak berbeda antara satu orang dengan yang lain. Bahkan kita akan berbeda dengan syar'i, berbeda dengan ulama-ulama yang menyarah. Nah, tapi fokusnya, kalau amanah itu ketika kalau amanah ketika rusak apabila ada. Nah, ketika rusak, ketika ada apabila gegabah wajib menggunakan mengganti. Kenapa?
paman itu roh bahin wala adin wala isma alaih itu yang bahin ketika adin masih dosa tadi harus juga harus ganti. Tapi kalau tidak ya gak wajib apa-apa la junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum sebab makalah itu masuk amarah sebagaimana firman Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha qulubukum ra'in wa qulubukum mas'ulun an ra'iyati. Nah ini. Lah sehingga kalau ditanya seperti ini, apakah DPR itu wakil rakyat secara syar'i? Kalau sampai lihat di dalam fatwa kalah gak nemu. Gak nemu. Kenapa itu contoh saksi-saksinya? Tapi kalau kita pakai manhaj seperti ini, itu wakalah. Amanah karena bilangnya. Duh, kan syaratnya wakil itu harus menyesuaikan dengan wakil. Betul kalau wakalah yang khusus sama-sama ikhtiar, sama-sama itu bukan wilayah. Ini harus sesuai dengan wakil, tidak boleh layak justru atas serub illa bi'iznil muwakil walau al-ilmu dan au urfan. Tapi kalau di dalam masalah urusan wakalah yang secara amanah undang innallaha ya'muru bil amanati la yaqulukum ra'ina qulukum nasunan ra'yati harus bil maslahat. Berarti tidak harus menyesuaikan tuntutan rakyat. Makanya di demo rapapun dengan harus diturunkan BBM, biarkan demo. Kalau itu yang masyarakat dinaikkan, gak usah dilakukan rakyat. Kenapa? Gak harus sesuai dengan keinginan rakyat, tapi yang maslahat pada rakyat. Loh, ini aman, ini termasuk masuk dalam wakalah. Tapi misalkan yang pakai nggak ada, pakai manhaj saja. Nah ini deh, sama pakai nggak pakai manhaj. Ngumet sebenarnya. Nah, kemudian setelahnya Anda mampu. Ini hanya contoh. Kalau saya gambarkan semuanya bab ya, nggak bisa. Nah, kalau semuanya bab, misalnya nanti bab hadul syarikoh itu hadullah, itu perlu kaji kembali. Kenapa dia bisa tidak pakai potong tangan? Nah, ini perlu dikaji yang sangat dalam sekali. Nah, sebab di dalam usul fikih ketika ada istisna yang munfasil yang begitu banyak, syaratnya dia itu harus muayyan. Dalam hal ini masih banyak, dimungkinkan masih banyak beberapa istisna. Kenapa? Walaupun dikatakan wasariko itu faktor wajibuma, tapi di sana masih ada syarat munfasil harus khufyatan. Nah, alasan munfasil harus tidak subhat. Harus syarat munfasil harus satu nisab. Loh, syaratnya banyak itu tidak disebutkan di dalam ayat, tidak disebutkan dalam satu hadis, tapi berbagai macam hadis yang sehingga masih dimungkinkan ada syarat-syarat lain yang sehingga terjadi syubhat. Dalam syubhat kena pasal idra'ul hudud bi syubhat. Makanya yang menuntut hukum gak ngerti begini. Kan dikira apa yang ada dalam Quran itu langsung itu aja. Coba kalau kita kaji dengan usul fikihnya. Apalagi kalau ada syarat semacam itu namanya hak, itu harus idra'ul hudud bi syubhat, harus sesuai dengan yang makul, yang sehingga akan terjadi istingkar nas, akan terjadi isarul fitan. Kenapa kok isarul fitan istingkar nas? Yang dipotong hanya orang yang mencuri kambing, mencuri ayam. Orang tua gak ada yang dipotong. Kenapa? Gak mencuri, juga gak mengambil dari rezeki. Gak makan, gak mengambil harta, cuma nulis. Apa tidak istingkar nas? Apa tidak isarul fitan? Itu juga dipotong. Dalilmu apa? Coba lah ini macam ini. Lah, bahkan di dalam di dalam sana diterangkan kalau tidak ada saksi jangan mengaku. Kalau ngaku cabut saja, bohong. Coba kita tahu bohong itu haram. Tapi diperbolehkan dalam hal ini disuruh bohong. Apa maknanya?
Ini bagi tesis, diteliti. Yang berarti yang baik itu tidak usah adakan. Makanya dalam pemerintah sudahlah jangan ada yang mengaku mencuri tapi cukup ganti. Makanya Akbar Tanjung itu orang yang ngaku fikih dulu mengatakan saya tidak mencuri tapi sanggup membayar, mengembalikan. Lah bagus, kembalikan tapi tidak usah. Karena tidak ada hukuman. Nah, terus di dalam masalah haddu zina misalnya, haddu zina ketika masih had, dia melarikan diri, ketika dirajam melarikan diri, kemudian dikejar oleh al-bujunya oleh jalannya, sehingga sampai mati. Dilaporkan pada Rasulullah, kenapa tidak biarkan saja? Biarkan barangkali dia tobat. Oh berarti ini yang penting tobatnya gitu. Nanti tidak Allah saya ya Allah. Apakah dikira Mbak Kiai itu tidak ngerti di dalam masalah? Saya ngerti. Jadi nanti setelah Anda mampu untuk mencari validitas ini loh, pakai hadisnya apa, Qurannya apa, terus belajar isiannya apa. Contoh, kalau kita lagi dalam dia sholat itu di sana syaratnya harus kumpul satu majelis, syaratnya harus mengetahui gerak-geriknya imam, bisa dengan melihat, bisa dengan melihat ba'du shop, bisa dengan mendengarkan suara atau suara mubalek. Nah, suaranya mubalek atau baik itu mubaliknya dalam keadaan sholat atau tidak sholat, walau kafirun in sedekah. Dalam jadi, oh berarti ini apa ada dasar hadisnya? Nah ini mestinya hadisnya ini nama jilal imam yutama bihi. Imam itu harus dinut. Kata manut berarti harus satu majelis. Berarti harus bisa sampai ke imam. Itu dalil itu. Yang berarti harus melihat gerak-geriknya. Nah gerak-geriknya ini dengan manusia macam itu kita kaji. Yang penting itu intinya apa? Bisa mengikuti imam. Kalau demikian bisa mengikuti imam dan satu majelis, berarti nanti dalam setelahnya tesisnya itu baru nanti terakhirnya disertasi, bahkan dokternya memberikan keputusan rumusan. Kalau gitu sekarang COVID dengan menggunakan speaker, dengan menggunakan televisi, gak masalah. Kenapa? Kalau di situ dikatakan pakai COVID orang yang tidak sholat walaupun kafir boleh insodakoh, lebih sikoh mana omongan kafir dengan suara speaker. Ini loh kalau kita makanya waktu pakai speaker boleh. Ini dikatakan dokter sudah. ini. Nah, kemudian yang sekarang ini juga berkembang di dalam masalah dari PP, Islam Khadoroh, Islam Peradaban, Islam Bid'ah. Itu sebenarnya cukup mengaji fikih itu akan bisa. Jadi seperti tadi Imam Istinja, kemudian di sana dikatakan tidak boleh awaku ala ya gulam ma'in rokit, tapi ma'in qalilin jayan kana rokidan. Nah, terus tidak boleh ala ya gulam takta sajari al-musliroh, wala ya gulam wala ya gulam wala aku wala ya gulam wala ya dihajatau takta sajarah al-musliroh wakta sabroh au ghairah, atau di dalam tempat zil yang ketika waktu itu biasanya digunakan untuk kumpul dalam waktu sita, dalam waktu sita, dan tidak boleh dalam waktu tempat yang panas ketika digunakan kumpul ketika waktu sita dari waktu saya. Loh, apa dasarnya? Kanjeng Nabi jauh layak bulan ahadukum lima'in qalil wala yaksilanna minhu. Walaupun itu nanti akan terjadi perbedaan antara ulama Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dalam masalah jabarkan
atof ini apakah harus sama dengan apa itu namanya sama dengan hukumnya, konsekuensinya. Kalau itu Syafi'i tidak harus sama, kalau Hanafi harus sama, sehingga kalau konsekuensinya ya bulannya menjadi najis, tapi kalau mandi cukup dengan apa itu mustakmal. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan mustakmal itu najis, semacam itu. Nah, di sini kenapa tidak boleh? Nah, kalau sudah kita itu sudah pakai valid dengan hadis ini, dasarnya ini kan sudah jelas. Terus tidak boleh di bawah pohon ketika dalam musim yang biasa digunakan teduh di tempat musim kemarau. Ini kita kritisi, kenapa tidak boleh? Nah, kenapa tidak boleh? Jadi berarti kalau tidak diperbolehkan ini disebabkan satu, mencemarkan milik umum. Makanya kalau milik pribadi tidak masalah, cuma makruh saja. Dan kalau milik umum haram. Makanya jangan sampai mencemarkan milik hal yang menjadi milik umum. Yang akhirnya kalau nanti itu ya, Anda bisa mengkritisi itu, saya katakan tesis itu magister. Nanti bisa akan kita gunakan merumuskan tidak boleh membuang sampah dalam sungai, tidak boleh kotoran dalam sungai, tidak boleh meletakkan sesuatu yang bisa mengakibatkan pencemaran sungai. Waduh, indah hidup yang semacam ini. Sungai menjadi jernih, pohon-pohon masih utuh. Nah, lalu tidak boleh mengaku di dalam dawai Allah ketika waktu kita ikhram. Khuriman alaikum syai'un barinatun kurban. Binatang yang liar jangan diburu. Nah, kalau binatang yang tidak liar jangan salah. Loh, ini maknanya apa? Kalau aku yang liar ini berarti kita akan mengkebiri. Ya boleh, itu akan menyakitkan. Sebab apa? Mengkebiri kebebasan. Padahal al-hurriyah ruhul Islam, kemerdekaan itu ruhul Islam. Jangan kita bikin tidak merdeka binatang-binatang. Makanya kalau dalam sufiah seperti Syekh Yazid Al-Bastami ketika pergi ke tanah Hamdan, di sana memberi kurtum itu pacar meter, gunakan untuk mewarnai pakaian. Lalu zaman saya masih kecil dulu, apabila tidak mampu untuk beli pakaian hari raya, pakaiannya diganti warna, namanya wetter. Sungguh itu, kalau sahabat mungkin gak menangi, saya bisa. Dan pakaian putih yang sudah jadi coklat, bisa jadi merah, Masya Allah. Kalau sudah kepepet, samuk. Terus dikasih kanji, jadi wah, sudah hari raya, senangnya bukan main. Nah, lalu berikut pulang ada dua semut. Padahal apa sebab dengan Hamdan itu sudah lain mengkaji. Masya Allah, mengembalikan semut. Kenapa? Karena semut ini kalau tidak saya kembalikan tentu gelisah. Apalagi kalau dia itu akan kawin, dicari calonnya. Kalau dia punya anak, dicari anaknya. Kalau dia punya orang tua, dicari orang tuanya. Dan di sini banyak semut gak kenal. Kalau kamu tidak ngerti bisa tambangan, tidak kenal apa ya? Gak dunia, kembalikan. Ini kemerdekaan yang asli di dalam Islam, al-hurriyah, ruhul Islam. Toh, apa itu namanya kita memenjarakan binatang yang liar? Itu tidak ada pendapat yang memperbolehkan dalam kitab salah kecuali nakolal kofar. Mesti ini tidak boleh kita. Nakolal kofar itu syarat-syaratnya pun juga ketat. Ini kadang egoisnya manusia untuk kepentingan sehingga meninggalkan apa itu namanya kebebasan orang lain ke perkara lain. Wah, kalau airnya jernih, kemudian binatang-binatang liar berkicau, wah itu indahnya bukan main. Tapi karena dihilangkan, ditembak, diburui, gak boleh sih kalau yang liar yang diburu itu yang tidak liar sebenarnya. Wah, sehingga tidak akan terjadi apa itu namanya kelangkaan
Gak perlu memerintah undang-undang. Nah, ini fikih bid'ah. Nah, ini yang hasil dari kajian itu. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala memperbolehkan seperti bukan binatang liar, binatang jinak, kamu sembelih-sembelih gak jadi masalah. Dan tidak akan habis karena dijaga oleh Allah, walaupun gak rasional. Jangan khawatir kehilangan populasi. Sama lihat, sapi itu 1 tahun anaknya berapa kali? 1 kali. Satu kecamatan ini, satu kabupaten ini berapa kecamatan? Setiap kecamatan pasti dibeli sapi setiap hari. Tapi gak pernah habis. Padahal mananya 1 tahun 1 kali ya gak pernah habis. Kambing berapa mananya? Orang yang menaik kambing hampir setiap hari 1 kabupaten kalau 50. Sate di mana-mana gak habis. Tapi lihat kucing, mananya berapa? 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Mananya banyak 10, 12. Gak pernah disembelih. Apa ada daerah banyak kucingnya? Belum. Itu gak bisa kira. Makanya kalau Allah Ta'ala menentukan itu sesuai dengan porsinya gitu loh. Ya gak boleh itu binatang liar. Nah ini. Kemudian kalau di sana lagi, kalau nikah auratnya, ditanyakan namanya auratnya laki-laki, auratnya perempuan harus menutupi semua anggota badan sampai wajahnya semuanya aurat. Iya semuanya aurat, tapi harus ditutupi dengan cadar. Ayat hijab sampai di mana? Ini loh. Wala tubdina tahunna ila ma zahara minha. Kalau kita wajib menutupi, yang apa ada ayatnya? Ayatnya itu kulul mu'minina yaghuddu min absarihim. Jangan mandang. Bukan aku tutupi, tapi jangan mandang. Kata-kata diperintahkan merem karena ada yang terbuka, ada yang bisa dilihat. Kalau dari caranya, loh kenapa? Kalau tidak ada yang terbuka, kenapa harus merem? Nah, kita tahu dalam ikram orang itu dalam ibadah kumpul semuanya, tapi tidak boleh menutupi wajah, tidak boleh menutupi wajah. Tapi cukup kamu tidak usah melihat. Dipesan aman para tabinal haja para rafasa wala fusuka wala jidal. Ini kalau sampai bisa menjabarkan wala jidal saja untuk usaha Nusantara luar biasa. Makanya di dalam haji yang beraneka ragam aliran tidak ada yang geger sama sekali. Tidak ada yang geger sama sekali. Kenapa kok tidak ada yang geger sama sekali? Allah Ta'ala melarang jidal. Sudah kamu amalkan sesuai dengan pengetahuanmu, tapi jangan menyalahkan orang. Jidal kalau kita bisa apa itu namanya merasa benar dalam mazhab itu jidal. Nah di sana sudah terserah. Nah, gak ada yang apa sampai hilangkan, kitabnya hilangkan, bakar. Bodoh itu semacam itu. Sampai bunuh kasir dibakar, risal-risal dibakar. Bodoh betul itu yang dikira. Itu terulang pada zaman Sayyidi yang akan membakar kitab Ihya Ulumuddin. Coba kalau kita kaji, sudahlah, jangan jidal, lakukan sesuai yang kebenaran, tapi jangan salahkan orang. Makanya di Mekah itu kita melakukan ibadah apapun tidak ada yang menyalahkan. Waktu saya sholat di Timur Ka'bah, dan waktu itu di Timur Ka'bah itu ada undang-undang, di belakang saya ada undang itu. Orang yang karena undang-undangnya itu muncul ke utara selatan, maka sholatnya itu muncul ke menghadap utara, menghadap selatan, dan sesuai dengan undang-undang. Padahal katanya dilarang, jangan dikatakan. Gimana? Tidak ada yang melarang. Nah, kalau saya misalnya mungkin saya pakai wali Jakarta antara Masjidil Haram nanti Masjidil Haram semuanya itu menjadi kiblat. Walaupun menurut kita satu Masjidil Haram adalah Ka'bah, tapi jika mungkin dia itu menggunakan semacam itu, ya mungkin bodoh.
kita gak usah menyalahkan. Makanya Rasulullah atau mengatakan layat tafaqahul al-faqih hatta yaril Quran wujuhan. Orang itu belum fikih kalau belum bisa mengetahui bahwa ternyata dalam Quran itu ada beberapa wajah-wajah dalam maknanya. Kalau satu saja bukan ngalim fikih. Jadi kalau sudah mengetahui wujuhan dan setelahnya bisa mengetahui wujuhan. Terus Kanjeng Nabi ketika beliau dawuh hal unabbiukum bil faqih ulang faqih qalu bala ya Rasulullah, jawabnya malam yuqaddim nas malam yuqaddim nas, orang yang tidak bikin manusia itu kunut itu putus asa min rahmatillah. Walam yu'ammiduhum min makrillah, jangan bikin orang menjadi makrillah, orang yang merasa aman dari sandiwayanya Allah. Walam yu'ayyishhum min rauhillah, jangan sampai putus asa dengan rahmat aku dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan walam yada Quran rohbatan anhu lima siwa, dan orang yang tidak meninggalkan Quran milih yang lain. Makanya Syekh Fakhrul Razi mentafsiri hadis laisa minna malam yataghon bil Quran, itu bukan lakon, karena tidak ada dalam zaman Nabi lakon. Kalau ada orang sudah dikasih Al-Quran masih melihat yang lainnya bukan umat Muhammad itu. Ini diantaranya. Di kesimpulan ini bahwa dalam cara pelajarilah pertama kali kitab yang ada 4 bab itu dikaji dengan validitasnya, dalil-dalilnya, kenapa rumusan semacam itu terjadi. Sudah saya kasih contoh-contoh tadi, Qurannya gimana, hadisnya gimana, apa dasar istihad. Selesai semacam itu, gak usah kita bahas. Nah, lalu kita kritisi, kenapa gini. Imam Syafi'i dalam melaksanakan zakat fitrah itu dengan pakai kudul balad. Apa ada dalam hadisnya? Gak ada hadisnya. Hadisnya itu inna Allah farodo sedaqatal birri sa'an sahih atau sa'an jabir. Tapi Imam Syafi'i dengan kata syani karena itu makanan pokok dari orang Arab yang sudah di daerah lain Arab, bukan pakai harus syair atau sabit, tapi dengan menggunakan makanan pokok. Nah, kemudian kalau di situ mengatakan makanan pokok tidak boleh dengan kimah, memang waktu dulu itu orang itu tidak membutuhkan tapi membutuhkan makanan. Lu kalau sekarang yang paling anfak kepada orang masakin apa misalnya? Makanya ketika saya sampaikan di situ zakat fitrah cukup dengan ukurannya sapi dengan pakai imam sah. Wah, banyak bapak wakil di Jawa Timur orang yang kritik jalan dasar. Saya jawabnya tidak peduli kamu bicara apa saja. Saya yakin benarnya sudah. Halalnya saya nggak suka. Gak repot. Imam Syafi'i itu tidak menggunakan mankul, tidak menggunakan mansus. Dari zabib, dari syair pindah ke kut. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak mansus. Kenapa kita harus pakai mansus? Nah, tapi yang semacam ini untuk tesis dan kemudian menjadi disertasi, ini yang menjadi problem di masyarakat kita. Kenapa? Yang masih tekstual saja. Yang sehingga kalau sudah tekstual, tetap kamu tidak akan berani menghukumi orang yang tidak menemukan tutup aurat sholatnya wajib balik. Gak berani. Seakan-akan itu sakral, padahal gak ada hadisnya. Yang ada itu karena al-nadir kal-madum.
Makanya karena anatirkan maktum sehingga dirumuskan orang tayamum, orang sholat dengan tayamum karena tidak ada air masih dilihat di tempat biasa ada air enggak itu. Kena anatirkan maktum. Kalau biasa di tempat yang ada air wajib mengulang, kalau tidak ya tidaknya itu. Dan itu pun akan terjadi beda di dalam analisis. Yang dimaksudkan nadir kalau maktum itu nadirnya atau biasa tidak ada air ini selama 1 tahun atau pada waktu itu saja. Yuk khilafiyah. Nah, kalau kita tahu manhajnya semacam itu bisa berbeda dengan syareh. Paham ya? Ini kalau saya sampaikan sudah 1 jam. Ini kalau saya teruskan nggak apa-apa, tapi mungkin Anda penasaran akan menyampaikan unek-unek dulu. Saya sampaikan biar saya juga agak istirahat sedikit. Jadi pada masalahnya itu saya lagi flu, kata-katanya nggak begitu fresh itu tidak. Nah, kena flu itu alhamdulillah, ya flu itu lagi. Tapi alhamdulillah sudah hilang coronanya. Kita waktu ada corona saya nggak flu di karantina. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah ada karantina. Sudah tidak ada corona walaupun flu batuk tetap masih bisa berkeliaran. Tapi saya sudah vaksin 3 kali kok. Saya kembalikan dulu. Kalau ingin ditambah nanti akan saya tambah. Ya silakan. Monggo-monggo moderator